Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di dalam kajian online kitab Fikih Asmaul Husna pada hari ini tanggal 27 Jumadil Awal 1442 Hijriah atau tanggal 10 Januari 2021 Masehi. Alhamdulillah eh, Ustadz sudah hadir di tengah-tengah kita dan kita akan membahas kajian kitab Fikih Asmaul Husna karya Profesor Dr. Abdul Razak yang akan dipandu oleh Ustadz Abu Umar Indra SS Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk mempersingkat waktu, uh, tempatnya disediakan Ustadz. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu samii'il alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أحسن الله وإياكم. Insyaallah ta'ala pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas materi baru dari rangkaian Asmaul Husna, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Setelah sebelumnya kita membahas Allah Rabbul Alamin. Tentang Ar-Rahman Ar-Rahim ini, Syekh atau penulis menyebutkan beberapa dalil di dalam Al-Quranul Karim tentang kedua nama ini. Yang pertama tentang nama Ar-Rahman. Tentang nama Ar-Rahman. Di antaranya terdapat dalam surat Toha ayat 5, kemudian Maryam ayat 45, An-Naba ayat 37, dan tentunya surat Ar-Rahman itu sendiri ya pada awal-awal surat Ar-Rahman tersebut. Di mana Allah menghadirkan lafaz Ar-Rahman itu dengan lafaz atau dengan firman-Nya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman yaitu yang Maha Pemurah, maksudnya adalah Allah, 'alal 'arsy istawa, bersemayam di atas arasy. Ini Toha 5. Dalam surat Maryam ayat 45, Inni akhafu ayyamassaka adzabun minar rahman. Sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab oleh yang Maha Pemurah. An-Naba ayat 37, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahman. Rob yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pemurah.
Juga di awal surah Ar-Rahman, Ar-Rahman, 'allamal Qur'an. Rabb yang Maha Pemurah, 'allamal Qur'an, yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Ini lafaz Ar-Rahman yang terdapat di dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Sedangkan Ar-Rahim, maka lafaz ini tidaklah berdiri sendiri, akan tetapi selalu diikat oleh kata-kata yang lain. Semisal, wa kana bil mu'minina rahima, dan terhadap orang-orang yang beriman, Allah itu rahim, ya, Maha Penyayang. Atau bersanding dengan nama-nama Allah yang lain, seperti Ar-Rahman tadi, yang kita temui pada surah Al-Fatihah, ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, pada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Atau pada ayat yang lain seperti Al-Ghafurur Rahim, Al-Barra'ur Rahim, Al-Barrur Rahim, At-Tawwabur Rahim. Jadi lafaz Ar-Rahim itu diikat dengan kata-kata yang lain. Beda dengan Ar-Rahman. Lalu apa makna dari kedua nama tadi? Kalau di dalam bahasa Indonesia itu seolah-olah hampir nggak ada beda, ya. Jika kita membaca terjemahan pada ayat Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya. Ar-Rahman diartikan pengasih, Rahim diartikan penyayang. Padahal kalau kita teliti dalam konteks bahasa Indonesia, yang pengasih ya penyayang, ya pengasih, gitu kan. Makanya di dalam terjemahan bahasa kita, kasih sayang itu jadikan satu kata, gitu kan. Kasih sayang, saling mengasihi, saling menyayangi misalnya. Hampir tidak ada beda gitu. Apa itu pengasih, apa itu penyayang. Kalaupun ada, mungkin kita sulit mengurainya, ya. Gitu. Kalaupun ada, tentu sangat-sangat tipis, ya. Adapun ketika kita membahas Asmaul Husna, dalam rangkaian kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih teliti, lebih dalam, maka Ar-Rahman Ar-Rahim itu ada bedanya. Ada bedanya. Ar-Rahman, ya, itu Allah sebagai zat yang pemilik kasih sayang, begitu. Kita satukan saja kasih sayang. Allah pemilik kasih sayang. Sedangkan Ar-Rahim yaitu Allah adalah zat yang memberikan rahmat kepada hamba-hambanya. Makanya dalam surah Al-Ahzab ayat 43 yang kita bacakan tadi, wa kana bil mu'minina rahima, dan dia, ya, Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Ya. Maka lafaz Ar-Rahman adalah sifat yang selalu melekat pada diri Allah. Artinya dia pemilik. Zat yang memiliki kasih sayang. Jadi kalau terjemahan kita Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka sebenarnya itu ada terjemahan untuk lafaz Ar-Rahman saja.
Sedangkan Ar-Rahim itu adalah perbuatan Allah. Kapan? Ketika Allah memberikan rahmatnya, kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Mungkin ilustrasinya atau pendekatannya bisa kita buat dalam begini. Dalam bahasa Indonesia ya, begini. Orang yang memiliki banyak harta namanya hartawan. Si hartawan yang memberikan hartanya kepada banyak orang namanya dermawan. Nah, begitu. Orangnya orang yang sama, misalnya. Ya, ini orangnya orang yang sama, dia punya harta banyak. Kita mengatakan dia hartawan. Namun dia sifat sosialnya tinggi. Maka kita mengatakan dia juga dermawan. Kalau bahasa kita kan, dia itu bukan saja kaya, tapi juga ya jiwa sosialnya tinggi gitu. Nah gitu. Dia dengan hartanya itu dia eh, berehan gitu ya. Jadi suka membantu dengan hartanya itu kepada orang lain. Dermawan. Nah kurang lebih pendekatannya begitulah. Allah pemilik rahmat yang sangat luas. Allah pemilik kasih sayang yang sangat luas. Maka Allah sebagai Ar-Rahman. Nah ketika Allah Ar-Rahman memberikan kasih sayangnya kepada makhluknya, maka Allah adalah Ar-Rahim. Sampai di sini paham? Insyaallah Ustaz. Ya. Jadi di situ kalau kita lihat bahwa Ar-Rahman itu sifat dzatiyah. Sifat yang melekat pada diri Allah sebagai pemilik kasih sayang yang maha sempurna. Yang kasih sayang atau rahmatnya itu maha luas. Nah ketika rahmatnya, kasih sayangnya ini dia berikan kepada makhluknya, kepada hambanya, maka Allah adalah Ar-Rahim di situ. Allah adalah Ar-Rahim. Hanya kita di antara bentuk doa kan kita bisa memanggil Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Arhamar Rahimin. Begitu kan. Seperti itu. Berikutnya penulis ya, yaitu Syekh Abdul Razak membahas pengaruh kasih sayang Allah itu kepada hamba-hambanya. Pengaruh kasih sayang Allah atau rahmat Allah itu kepada hamba-hambanya. Di antaranya bahwasanya semua yang ada di langit dan di bumi yang apapun itu ketika di dalamnya mengandung kemaslahatan, mengandung rasa kecintaan, kegembiraan, dan kebaikan, maka itu merupakan pengaruh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula sebaliknya. Ya. Ketika ada perkara yang tidak disukai makhluknya, Allah jauhkan. Malapetakannya Allah hindarkan. Perkara yang menakutnya Allah hilangkan. Berbagai macam bara bahaya. Perkara-perkara yang mengandung mudarat. Ketika Allah jauhkan, Allah hilangkan, maka itu merupakan pengaruh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menghilangkan dan menjauhkan perkara-perkara yang tidak mereka sukai itu dari mereka. Ini merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali hanya Allah. Sebagaimana tidak ada yang bisa menolak bahaya, menghilangkan kesulitan kecuali hanya Allah. Ya. Dan itu semua bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala
sebagai pemilik rahmat yang luas, yang Allah berikan rahmat itu kepada mereka. Contoh lain dari pengaruh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu mendahului kemurkaan Allah. Makanya dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Sesungguhnya sayangku, kata Allah, itu lebih dikedepankan daripada marahku, murkaku, kata Allah. Ya, Allah punya sifat marah. Marah kepada hamba-hambanya yang apa? Yang bermaksiat, yang melakukan kesyirikan, melakukan berbagai macam perbuatan dosa. Namun, rahmat Allah lebih mendahului. Apa contohnya? Apa buktinya? Buktinya ketika seorang hamba tersebut melakukan berbagai macam dosa gitu ya. Sepenuh langit dan bumi dosanya itu udah penuh. Ya, tak terhitung lagi dosa yang dia lakukan. Bukan saja dosa-dosa kecil, bahkan hampir mungkin semua dosa-dosa besar dia kerjakan. Bahkan syirik pun dia lakukan. Seperti misalnya, ya Allah berfirman, sesungguhnya anak-anak manusia ini ada yang telah menyakitiku, kata Allah. Ketika mereka mengatakan bahwa Allah mengambil anak. Allah memiliki anak. Itu kata Allah, itu menyakitkanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatkala hamba tersebut bertaubat, mengakui kesalahannya di masa lalu, maka Allah maafkan semua kesalahannya, bahkan dosa kesalahan dalam ya akidah berupa kesyirikan sekalipun, maka Allah mendahulukan kasih sayang, memaafkan, mentaubati, menerima taubat hamba-hambanya yang bertobat, itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mendahulukan rahmatnya daripada murkanya. Kita kan di dalam dunia ini kan ada ya, kita dapati ketika seorang itu kesel gitu kan pada orang yang lain. Sampai pada puncaknya orang itu dihukum bahkan secara fisik. Maka orang kesel ini berkata, enggak ada ampun lagi bagimu. Nah gitu kan. Gitu, seperti itu. Maka itu tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah rahmatnya, kasih sayangnya mendahului kemurkaan. Di antara bentuk pengaruh kasih sayang Allah kepada hambanya yang lain adalah Allah menanamkan kasih sayang sebagian mereka kepada sebagian yang lain, sehingga mereka saling menyayangi. Ya. Bagaimana kita lihat berapa banyak anak-anak itu disayangi oleh kedua orang tuanya. Sebagian mereka menyayangi sebagian yang lain.
kita muncul rasa iba kepada orang-orang yang miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan gitu kan. Itu merupakan ya, ungkapan kasih sayang dan Allah yang menanamkan itu kepada hamba-hambanya. Kan sekarang kalau kita di jalan lihat ada eh, nenek-nenek atau kakek-kakek tua gitu berjalan kepayahan gitu kan pengen nyebrang gitu di saat kendaraan padat gitu. Kita mungkin dari jauh melihat aduh kasihan gitu. Itu merupakan bentuk kasih sayang. Rasa iba itu merupakan bentuk kasih sayang. Itu Allah yang menanamkan itu kepada hamba-hamba. Ya. Bahkan kita dapati makhluk yang sangat luas buas sekalipun itu menyayangi anak-anaknya. Coba kita lihat ya unik ya. Kita lihat namanya harimau itu kan bawaannya kan itu ya. Bawaannya eh, apa buas banget gitu kan. Itu kan cakarnya dengan taringnya gitu. Tapi nggak ada kita dapati ketika indung betinanya melahirkan anak. Lalu kemudian apa? Sang jantan, ya bapak si anak itu lalu kemudian apa? Memakan anaknya. Enggak. Padahal kita lihat kan makhluk buas tuh. Singa, harimau, gitu kan. Tapi kok dengan anaknya kok dia sayang gitu. Karena dia makhluk yang, gambaran kita itu makhluk yang buasnya luar biasa. Nah, hatta binatang buas pun itu Allah tanamkan kasih sayang sehingga dia bisa menyayangi anak-anak. Itu merupakan bentuk pengaruh kasih sayang Allah kepada hamba-hamba. Contoh lain dari pengaruh dari kasih sayang Allah kepada hambanya adalah juga terdapat di dalam agama syariat Allah Subhanahu wa taala. Semua aturan yang Allah turunkan kepada hambanya itu penuh dengan kasih sayang. Penuh dengan kasih sayang. Syariat agama Allah ini mengandung cahaya. Berisi petunjuk dan penuh dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ya banyak ya kalau mau kita urai coba kita ya mungkin beberapa kita bisa sebutkan di sini. Eh, di dalam agama kita namanya orang tua ya itu semakin tua semakin dimuliakan oleh anak-anak dan cucu-cucunya. Bukan kemudian dipicen gitu ya, disimpan di rumah jompo ya, ditengok setahun sekali. Kalau dia ibu berarti ada hari, nengoknya pas hari ibu begitu misalnya. Demikian juga bagaimana Islam memandang melindungi anak-anak perempuan misalnya. Diatur itu pergaulannya supaya si anak ini dapat terjaga harga dirinya, kesuciannya, kemuliaannya. Di negara yang lain, yang bukan negara muslim, itu kan ada ya, umur 18 tahun itu kan dia harus pergi dari rumah. 18 tahun, dia harus pergi dari rumah.
Kalau kita 18 tahun berarti ukuran tamat SMA begitu. 18 tahun itu. Kalaupun dia menetap di rumah, dia harus bayar. Maka dia harus kerja, kemudian dia bayar di rumah orang tuanya. Sampai seperti itu. Padahal di ukuran kita, umuran tamat SMA itu kan masih, apalagi perempuan gitu kan. Harus membiayai dirinya, berarti kan dia harus kerja keras dan Masya Allah, dia harus membawa dirinya sendiri gitu kan di tempat-tempat yang ya belum tentu dia sangat siap gitu. Anak SMA, baru tamat SMA itu masih sangat-sangat, kalau kita menyebutnya anak seumuran jagung gitu kan, baru seumur jagung begitu, dia harus apa? Harus harus membiayai dirinya sendiri gitu, tanpa ada kemudian eh, dilindungi keamanannya dan segala macam. Nah, itu kan tampak seperti kayak hukum barbar gitu. Tapi anehnya itu berada di apa? Berada di tempat-tempat yang katanya negara maju gitu. Akhirnya tuh anak perempuan ini kan harus, wah itu kalau nggak kuat-kuat itu kan ya, ya dia bisa mungkin bingung cari uang ya, dia harus nyewa apartemen dan segala macam gitu kan. Ya cara paling mudah ya mungkin dia sampai menauzubillah gitu ya. Sampai mungkin harus menjual dirinya itu. Ya kan pikiran praktis masih seperti itu, psikologinya nggak kuat. Bagaimana cari uang tercepat untuk biaya hidup? Nah, lihat Islam tidak. Ya, hukumnya begitu ya, perhatian untuk melindungi para wanita. Jadi lihatlah di dalam agama ini, di posisi manapun dari manusia itu sebagai makhluk yang lemah, maka pasti Islam memberikan pelindungan yang kuat kepada mereka. Siapa yang lemah? Para wanita, para orang tua, apalagi udah aki-aki ini gitu ya. Orang-orang miskin, orang yang tidak mampu. Ya, kita lihat 8 asnaf itu kan mustahik zakat itu kan orang-orang yang lemah itu. Kehabisan uang, banyak hutang, ya, hamba sahaya yang ingin membebaskan dirinya. Semuanya itu makhluk-makhluk yang posisinya dalam keadaan lemah dan terjepit gitu. Lihat Islam datang, ya, bisa melalui zakat tadi ketika mereka butuh uang. Islam datang dengan syariat zakat. Islam datang dengan syariat zakat. Bahkan hukuman yang berupa hukuman pun, perkara-perkara yang Allah berikan hukuman, atau perkara-perkara yang Allah larang, ya, kemudian mereka langgar, Allah berikan hukuman, bahkan hukumannya itu pun merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Coba misal, dalam Islam kalau pembunuh itu dibunuh lagi gitu ya. Sebagian orang melihat apa? Ya, kok kejam amat begitu. Kalau itu kok menjawabnya mudah. Ini pembunuh satu. Dia berarti sudah punya sifat pemberani untuk menghilangkan nyawa orang lain. Maka dia akan juga nanti akan membunuh orang-orang dengan mudah. Maka mungkin dia bisa dari membunuh satu orang, dia bisa membunuh sampai 10. Bahkan kita lihat dari riwayat bertobatnya seseorang yang telah membunuh 99 nyawa yang akhirnya genap sampai 100 nyawa. Begitu. Maka lebih baik si pembunuh dihilangkan satu nyawanya daripada nanti dia akan menghilangkan nyawa-nyawa manusia yang lain. Itu satu tinjauan secara sosial. Karena bila pembunuh ini tidak dibunuh, maka dia bisa membunuh orang lain. Maka kehilangan nyawa menjadi tadinya satu, bertambah dua, bertambah tiga. Maka lebih baik hilangkan satu saja, selesai.
Itu satu sisi. Belum lagi kita lihat keluarga yang dibunuh itu senang. Bila apa yang membunuh juga mati gitu, dia baru merasa puas gitu. Dan demikian. Itu penuh dengan kasih sayang menjaga apa? Menjaga eh, menjaga kehormatan mereka. Allah melarang seseorang itu untuk murtad dari agama Islam. Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa hukuman bagi orang yang keluar dari agama, ya dibunuh. Bila tegak hukum Islam itu, ada yang misalnya di sebuah wilayah Islam Muslim nih. Kemudian ada yang dia Muslim, kemudian keluar dari agama Islam, maka hukumannya dibunuh itu. Dan Nabi SAW, "Man baddala dina'u faqtuluh." Siapa yang mengganti agamanya, maksudnya murtad, maka hukumannya bunuh kepada orang itu. Dijaga agama itu. Ya. La ikraha fiddin, tidak ada paksa dalam agama. Jadi artinya orang yang di luar Islam itu kalau masuk agama didakwai, nggak dipaksa. Tapi kalau sudah masuk dalam agama ini, maka Anda jangan macam-macam. Nggak seenak perutnya untuk keluar lagi semudah itu dari agama ini. Maka di situ Islam itu ada penjagaan agama untuk agamanya itu sendiri. Dia punya legitimasi, dia punya kedaulatan, dia punya power di situ sehingga orang nggak boleh seenak perutnya keluar masuk kepada agama ini. Gitu. Itu ketika hukum itu tegak, dilindungi ke agama ini, dilindungi kemuliaannya, tidak boleh sembarangan. Ya, para ulama menghukumi kafir bila ada seseorang murtad ya, bila seseorang sengaja menginjak-injak Al-Quran, itu hukumnya murtad. Kayak itu bagian dari agama. Ya. Allah dan Rasulnya melarang untuk memperolok-olok agama. Dia punya kemuliaan. Islam, ya aturan Allah ya, melarang mabuk-mabukan. Gitu kan? Melarang mabuk-mabukan. Kenapa? Karena mabuk itu menghilangkan akal. Membuat orang jadi tidak normal. Ya, perilaku dan perkataannya tidak bisa dikontrol. Merusak akal. Akal jadi apa? Enggak dengan normal. Kita dapati seorang yang sangat penakut ketika dia menenggak minum keras, dia seolah menjadi orang yang sangat berani. Enggak normal. Kalau lagi normalnya mama. Penakut tuh orang gitu kan. Pas minum, mabuk-mabukan kok tiba jadi orang yang berani mengacau ke siapa-siapa. Dia nggak ada takut gitu kan. Itu menghilangkan akal. Maka Islam melarang untuk meminum minuman keras. Nah, itu bentuk kasih sayang Allah kepada mereka, menjaga akal mereka supaya tetap baik. Allah melarang untuk merusak kehormatan satu mereka dengan satu yang lain. Makanya dilarang menggibahi, dilarang menuduh orang-orang atau wanita-wanita yang suci itu sebagai wanita pezina, itu dilarang dalam agama. Ya. Harga diri itu betul-betul tinggi dijaga dalam agama ini. Allah melarang untuk merusakkan badan. Makanya tato dilarang dalam agama karena merusak badan. Ya. Mabuk tadi, ya merusak badan tadi, mabuk-mabukan juga. Ya. Termasuk merokok, merusak badan, merokok itu. Maka dilarang dalam agama.
membunuh nyawa tanpa alasan yang benar. Ya. Maka ini dilarang. Termasuk diantaranya Islam. Jadi bentuk kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala dalam larangannya yaitu melarang untuk memiliki akhlak yang buruk. Ya, memiliki akhlak yang buruk, kasar, dilarang dalam agama. Ya. Termasuk akhlak buruk itu misalnya sombong, ujub, takabur, dilarang dalam agama. Lihat, ketika itu dilarang berarti Allah memberitakan untuk berbuat sebaliknya. Ketika tidak sombong, maka Allah perintahkan untuk tawadhu. Ketika dilarang untuk bakhil, Allah memerintahkan untuk dermawan. Ketika dilarang untuk ya bersikap boros, maka Allah memerintahkan untuk berhemat, menggunakan secara proporsional harta yang dimiliki. Dan berbagai macam larangan terhadap akhlak yang buruk, maka itu mengandung perintah kebalikannya untuk berakhlak yang mulia. Demikian juga Allah melarang ya harta itu digunakan dengan cara yang tidak benar. Maka di situ Allah melarang ya untuk mencuri harta. Allah melarang mendapatkan harta dengan cara riba. Allah melarang korupsi. Ya, Allah melarang mencuri. Ya, dalam jual beli misalnya, dilarang kita untuk menutup cacat pada barang yang kita jual. Di sini kita lihat bagaimana larangan itu mengandung kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam syariat agama yang Allah turunkan kepada hambanya, itu mengandung kasih sayang buat mereka. Sehingga Allah larang, karena Allah sayang kepada mereka. Ya, larangan-larangan kita sebutkan tadi, itu manfaatnya kembali kepada mereka ketika mereka menjauhi larangan-larangan tersebut. Akan terasa itu oleh mereka. Maka itu merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Dan pada hari kiamat nanti, Allah mengkhususkan hamba-hambanya yang beriman saja kepada Allah, kepada Rasul, dengan kasih sayang yang khusus, dengan keutamaan yang khusus dan kebaikan khusus buat mereka yang Allah tidak akan berikan kepada orang-orang yang kufur, musyrik, munafik. Di dalam hadis disebutkan, Inna lillahi mi'ata rahmatin anzala minha rahmatan wahidatan bainal jin wal ins wal bahaim wal hawam fabiha yata'atafun wa biha yatarahmun wa biha ta'diful wasyu ala waladiha wa akharallahu tis'an wa tis'ina rahmatan yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah memiliki 100 kasih sayang, 100 rahmat. Allah yang turunkan satu rahmatnya itu kepada jin dan manusia, kepada binatang ternak, kepada serangga, yang dengan kasih sayang itu di antara mereka bisa saling mengasihi, saling menyayangi, dan dengannya seekor binatang buas pun dapat menyayangi anaknya. Itu satu rahmat Allah saja. Allah memiliki 100 rahmat, satu Allah turunkan ke muka bumi ini. Sehingga manusia dan makhluk yang lain itu saling menyayangi, itu hanya cukup dengan satu rahmat Allah. Lalu yang 99-nya kemana? 99 rahmat Allah itu Allah akhirkan nanti di hari kiamat yang Allah khususkan kepada hamba-hambanya yang beriman saja.
Wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuha lilladina yattaqun wa yu'tuna az-zakata walladina hum bi ayatina yu'minun. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu, kata Allah. Maka akan aku tetapkan rahmatku tersebut untuk orang-orang bertakwa yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk hari kiamat yang kasih sayang Allah itu berjumlah 99, yang satunya Allah sudah berikan di dunia, maka ternyata 99 itu hanya untuk orang yang beriman saja. Kebayang sama kita bagaimana luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wong satu saja yang Allah turunkan di dunia sudah kita dapati pengaruhnya sangat besar pada makhluknya di dunia ini, bahkan antar mereka saling menyayangi. Dan itu baru satu. Sampai di situ dulu ya, sisanya nanti kita akan lanjutkan pada waktu yang akan datang. Silakan barangkali kalau ada yang mau bertanya. Mangga, alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz atas pemaparan materinya. Mangga untuk para ikhwah yang mau bertanya bisa langsung menyalakan mikrofonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, barakallahu fiik Ustaz. Wa fiik barakallah. Ini kajian menarik sekali. Tadi dikatakan bahwa Allah mendahulukan kasih sayang Ya. dari kemurkaannya itu ya Ustaz. Yang saya ingin ini untuk menenangkan saya aja mungkin dalam hal ini. Tentunya Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Hal ini yang menerima misalnya katakanlah sebuah penyakit misalnya Ustaz. Iya. Nah ini mohon penjelasannya Ustaz. Baik. Ya, jelas bahwasanya tadi sudah kita sampaikan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala membuat sebuah menetapkan suatu takdir, ya, menghilangkan kesabaran mereka, menghilangkan penyakit mereka, menghilangkan kesulitan mereka, ya, maka itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Lalu muncul pertanyaan, bahwasanya lalu bagaimana ketika musibah itu menimpa dan sedang dijalani? Dari mana kita meyakinkan bahwa itu merupakan rangkaian kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Ya, tentu jawabannya banyak. Pertama, itu untuk melatih husnudzon juga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita bisa tetap berhusnudzon kepada Allah, berarti Allah memilih kita sebagai makhluk yang terpilih ya daripada makhluk-makhluk yang lain. Melatih husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya ketika Allah menakdirkan kepada kita suatu musibah, maka musibah itu ya memang tepat untuk kita. Tepat untuk kita. Karena Allah melihat bahwasanya kita siap menjalaninya
dan itu dapat meningkatkan level derajat keutamaan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah para nabi juga diberikan musibah? Jelas. Apakah kita mengatakan musibah itu berarti Allah murka kepada para nabi? Tidak. Allah menguji mereka untuk menaikkan level keutamaan mereka di sisi Allah, sehingga kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka semakin bertambah. Ini yang pertama. Yang kedua, kita sudah mengetahui banyak dalil bahwasanya musibah yang menimpa seorang hamba itu dapat menggugurkan dosa. Misalnya dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yusibul muslim nasabun wasabun wala nasabun wala hammun wala hadza wala hazanun wala ghammun wala hammun hatta syauqatun yushakuha illa kafarallahu biha khatayah." Tidaklah seorang muslim ditimpa suatu keletihan, rasa kecewa, rasa sedih, rasa galau, rasa gelisah, rasa khawatir, bahkan sebuah duri yang menusuk badannya, kecuali dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan gugurkan dosa-dosanya. Kita merasakan keletihan saja, letih nih, capek misalnya kan habis melakukan suatu aktivitas, letih tuh. Letih kita suka atau tidak? Tidak suka. Kita pengen badan kita fresh gitu kan. Capek, letih. Maka ketika kita bersabar atas keletihan kita, berpahala itu. Kekesangan kita lihat tukang sampah misalnya. Itu berkeringat, kuli bangunan, termasuk mungkin kita melakukan suatu aktivitas, mungkin perjalanan membuat kita keringatan, berkeringat, capek. Maka ketika kita bersabar, Allah gugurkan dosa, termasuk rasa kecewa. Pernah nggak kita merasakan kecewa? Oh sering ya, sering itu. Suami kecewa kepada istri, istri kecewa kepada suami, orang tua kecewa sama anak, anak kecewa sama orang tua, kecewa sama teman kerja, kecewa sama macam-macam. Bahkan kalau beli jajanan di warung aja kan bisa kecewa itu. Itu si tukang warung itu pelayanannya geleh aing mah gitu kan. Gitu. Kecewa tidak? Kecewa dengan pelayanan. Sekarang lagi ada pelayanan Shopee, Tokped nih gitu. Datang ke rumah barangnya pecah. Kecewa tidak? Kecewa. Cuma kalau disabar itu gugur dosa tuh. Rasa sedih, galau, gelisah. Itu kok disabari berpahala itu. Berpahala berupa apa? Allah gugurkan dosa. Coba sekarang. Ketika kita dapat musibah, kita sabar tuh. Allah gugurkan dosa. Selain Allah gugurkan dosa, Allah kasih pahala atau tidak? Dikasih, nama pahala sabar. Ya dapat pahala, ya gugur dosa gitu. Lalu di sisi mana kita mengatakan Allah tidak sayang kepada kita? Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga bersabda, Inna idhamil jaza ma'a idhamil bala. Wa inna Allah idha habba qawman ibtalah. Faman radiyah falahu ridha. Wa man ghadiba falahu al-ghadab. Wa man sakhata falahu as-sakhat. Sesungguhnya besarnya ganjaran itu, balasan itu,
sebesar dari ujian bala yang dia terima. Nah, kemudian Allah berkata berikutnya, Rasul bersabda berikutnya, sesungguhnya jika Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menampakkan kasih sayang dan cintanya kepada hambanya, maka Allah berikan bala kepada hamba tersebut, ujian kepada hamba tersebut. Tinggal ketika hamba itu ridho, maka Allah pun mencintai dan meridhoinya. Tapi bila hamba itu murka, kecewa kepada Allah, suudzon kepada Allah, ya Allah pun juga murka kepada dirinya. Gitu. Kenapa? Karena dia berburuk sangka ketika Allah memberikan suatu musibah kepada dirinya, berarti Allah telah berlaku zalim seolah-olah kepada dirinya. Maka Allah tidak ridho. Allah dituduh dengan perbuatan demikian. Karena Allah Maha Adil. Apalagi pada lapas sebelumnya, Allah menyatakan bila Allah yang menampakkan kecintaan kepada hambanya, maka Allah berikan ujian kepada hamba tersebut. Di saat dia siap dapatkan ujian, kemudian dia bersabar, maka kecintaan Allah semakin besar kepada dirinya. Jadi banyak dalil, ya, banyak dalil bahwa musibah yang Allah timpakan kepada hamba itu merupakan bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum yang lain, kalau kita mau jujur bahwa masih banyak orang-orang yang lebih menderita daripada kita, gitu. Belum yang lain, kalau kita melihat bahwa banyaknya dosa-dosa kita, ya, maka sebenarnya musibah itu memang pantas untuk kita, gitu. Saking banyak dosa yang kita lakukan. Banyak tinjauan-tinjauan yang menggambarkan memang kita layak untuk mendapatkan ujian ini, gitu. Dan belajarlah kita untuk berhusnudzon selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, teruslah kita belajar untuk meningkatkan kualitas kita, kualitas husnudzon kita, baik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, terhadap ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita, apapun itu bentuknya. Ya, Allah a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz. Mangga, barangkali masih ada yang mau bertanya, bisa langsung nyalakan mikrofonnya. Ustaz, Ana boleh bertanya, Ustaz? Masih tentang sabar, Ustaz. Ya. Untuk apa? Sebenarnya lebih berat mana, bersabar ataukah bersyukur, Ustaz? Ya. Lebih berat mana, bersabar atau bersyukur? Berat mana ya? Tergantung ya. Tergantung dari jenis ujian lah. Kalau kita bicara tentang musibah, kalau musibahnya kecil ya mungkin ringan ya. Kalau musibahnya besar ya mungkin tidak ringan kita menghadapinya. Gitu. Bersyukur itu bisa menjadi berat karena seseorang itu lebih sering gagal gitu dikasih kesenangan dibanding kalau dikasih musibah. Manusia kalau dikasih musibah, mungkin banyak di antara mereka yang awal-awalnya salah ya. Mungkin ketika di awal-awal kasih musibah dia mungkin nggak sabar. Tapi lama-lama dia belajar untuk menerima kenyataan gitu bahwa nggak ada jalan lain
dalam hal ini kecuali hanya bersabar, maka dia lulus. Karena dia mulai masuk kepada track yang benar gitu, yaitu dia rela menjalaninya gitu. Tapi kalau kesenangan, orang seringkali bertambah senang itu bertambah kufur nikmat gitu. Lebih mudah lalai gitu. Maka kita dapati orang kalau ditambah dikasih senang dunia itu kan makin lupa sama Allah kan makin mudah ya. Benar nggak? Jadi Betul, Ustaz. ya, jadi sebenarnya kita agak sulit ya menjawab mana yang lebih susah ya ujian. Apakah kita bersyukur atau bersabar ya agak susah ya. Tapi kalau kita lihat bahwasanya ujian keimanan berupa bersyukur itu perkara yang ya sama, Ana menyebutnya ya mungkin ya sama rumitnya ya dengan bersabar atas musibah ya, sama rumitnya gitu, sama rumitnya. Jadi intinya kita ya intinya ya kita lebih fokus aja pada waspada saja pada setiap keadaan gitu. Kalau kita lagi senang nih, kita kemana nih bawaannya? Ketika lagi susah, ya kita gimana nih pembawaannya gitu kan? Itu aja intinya. Karena setiap detik hidup kita di dunia ini adalah ujian. Syukran Ustaz atas jawabannya, Ya. Ustaz. Ini Ustaz ada pertanyaan di pesan. Saya bacakan ya, Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Bagaimana hukumnya apabila saya mengajak berlomba akidah dengan saudara-saudara saya yang memiliki akidah yang berbeda? Bentar. Contohnya berlomba ketika ada saudara yang satu akidah tertimpa musibah sakit. Saya memohon kepada Allah supaya segera disembuhkan dan memamerkan bahwa musibah sakit ini adalah ujian dari Allah dan kami berhasil melampauinya. Karena akidah mereka kan tidak meyakini bahwa ujian ini adalah sebagai cara Allah menggugurkan dosa. Meskipun saudara satu akidah tidak merasa perlu. Itu Ustaz pertanyaannya. Iya. Nggak ada syariatnya juga begitu. Mamer-mamerin keunggulan akidah gitu. Lihat nih kita nih akidah kita benar tuh buktinya kita lulus nih dalam ini. Kita nggak melihat para nabi, para sahabat pamer-pamer gitu ya. Karena memamerkan amal kan salah juga gitu. Salah juga. Jadi ria itu dimanapun dan kapanpun ya nggak boleh gitu. Pamer amal kan ria namanya. Ya nggak boleh apapun bentuknya gitu. Baik dalam versi akidah ataupun versi yang lain gitu kan. Ya enggak lah. Ya jangan gitu. Kita nggak perlu misalnya memamerkan. Kebenaran itu bukan untuk dipamerkan tetapi untuk didakwahkan. Ya. Bukan untuk dipamerkan tapi untuk didakwahkan. Dan bila kita dapat ada seorang muslim ya ditimpa musibah, kemudian dia bersabar karena dia memiliki keyakinan yang benar. Sebenarnya itu juga nggak menjadi indikasi ya bahwa itu akidahnya benar ya. Karena orang kafir juga banyak kok yang sabar-sabar juga gitu kok dikasih musibah nggak ngeluh, kuat, nggak cengeng.
Banyak juga orang kafir yang kayak begitu. Apa kita mengatakan ketika dia nggak mengeluh, kemudian dia bisa melewati masa-masa kritisnya itu, kemudian kita mengatakan akidahnya benar, kan nggak juga. Jadi kekuatan dalam menghadapi persoalan, kesabaran bisa melewati masa-masa kritis, itu juga bisa dialami oleh, bisa juga dimiliki oleh orang-orang kafir gitu loh. Yang membedakannya adalah orang mukmin mengharapkan pahala surga. Kalau mereka ya ingin menampakkan kebanggaan mereka bahwa mereka kuat gitu. Maka kita bisa terjebak tuh ketika kita mengatakan, nih kami kuat karena kami akidahnya benar. Ya berarti seolah kita terjebak pada perilaku orang-orang kafir kan yang memamerkan amal gitu kan. Gitu. Itu kalau kita lihat orang-orang ketika berperang ya bisa di zaman Nabi kan banyak peperangan tuh antara orang kafir dengan orang mukmin kan. Apa yang dicari oleh orang-orang kafir gitu? Mereka kan juga menderita ya, kehilangan nyawa, badan luka-luka. Sama kan orang mukmin juga mengalami itu. Yang mereka cari apa? Kaum yang tidak sakut menghadapi musuh-musuhnya. Kan riak-riak itu, seperti itu. Nah, hati-hati kita juga bisa terjebak itu kepada seolah kita ketika kita misalnya melihat ada seorang itu atau seseorang itu merasa bahwa kami akan menampakkan kesabaran untuk mengatakan kepada orang-orang yang kidahnya batil bahwa kami unggul dalam kesabaran. Lah, berarti melakukan bersabar itu karena orang lain berarti bukan karena Allah. Maka kita bisa terjebak itu kepada riak-riak juga gitu kan. Nah, itu harus kita bersihkan dalam amalan kita. Kita nggak perlu kok membangga-banggakan dan memamerin akidah kita. Bukan. Ya, keyakinan kita persembahkan untuk Allah. Apa yang kita lakukan karena ingin cari surganya kita. Ya, itu yang itu. Kunci sampai di situ aja. Karena Allah dan ingin surga, kunci sampai di situ aja. Yang lain buang. Karena itu kotoran. Nah, Ustaz, syukran jazakallahu khairan atas penjelasannya. Mangga, barangkali masih ada yang mau bertanya, bisa langsung menyalakan mikrofonnya. Ustadz, ini ada pertanyaan, tapi pertanyaan ini berkaitan dengan pekan kemarin, Ustadz. Pertanyaannya, orang yang meninggal, orang kafir, anaknya itu sampai umur berapa ketika dia kalau dia anaknya itu meninggal, sudah terhitung dihisab. Jadi artinya anak itu lahir dalam keadaan kafir, kemudian sampai umur berapa kalau seandainya si anak itu meninggal terhitung dihisabnya gitu. Iya. Ya. Oh iya. Jawabannya adalah penghisapan kepada siapapun manusia. Penghisapan siapapun manusia dimulai dihitung ketika dia balik. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi kalau nggak salah. Ya, Rufi al-qalam an salasin. Catatan pena itu, dosa dan pahala itu diangkat pada 3 orang. Salah satunya as-sabi hatta yahtalim, yaitu anak, ya, seorang anak kecil sampai dia balik. Ayat di sini mimpi basah. Usia balik. Bisa ditandai dengan dia mimpi basah, ditandai dengan umurnya udah 15 tahun, ditandai tumbuhnya rambut di kemaluan kalau wanita dia haid. Satu dari beberapa tanda itu ada, maka dia sudah balik. Saat itulah penghisabannya dimulai. Adapun di bawah itu sebelum dia balik, misalnya dia meninggal nih, dia anak dari orang tua yang kafir, dia meninggal, maka itu hari kiamat diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan itu memang terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Apa bagaimana keadaan anak-anak musyrik gitu, anak-anak musyrik ya yang mati sebelum dia balik di hari kiamat? Apakah dia akan masuk neraka atau masuk surga? Maka ulama berbeda pendapat dalam masalah itu. Ada yang menyatakan dia masuk surga gitu karena dia masih anak-anak, belum ada timbangan dosa dan pahala untuknya. Ada yang menyatakan dia mengikuti bagaimana bapaknya, orang tuanya. Ada yang menyatakan dia diuji dulu. Diuji dengan ujian khusus buat mereka. Ya. Kalau mereka berhasil ujian itu mereka masuk surga, kalau mereka tidak lulus maka mereka masuk neraka. Nah, itu ulama berbeda pendapat dalam masalah itu. Tentang anak-anak musyrik ya yang wafat sebelum balik. Ada pun sudah balik, maka perhisabannya udah dimulai di situ. Kalau ketika dia balik, dia meninggal dalam keadaan dia kafir, udah musyrik, maka musyrik kafir namanya. Meninggalnya. Tidak lagi dianggap anak-anak lagi gitu. Udah dianggap balik. Ya, seperti itu. Allah alam bisawab. Jazakallah Ustaz. Ya. Enggak, barangkali masih ada yang mau bertanya. Bisa dinyalakan mikrofonnya. Boleh Ustaz, ada pertanyaan yang pekan lalu Ustaz, belum Ya. di pertanyaannya begini Ustaz. Fun. Saya ini dulu. Oh, ini ada pertanyaannya baru lagi Ustaz. Ya. Apakah ada doa ada di Al-Quran dan hadis doa untuk pasang susuk? Doa pasang susuk. Iya. Wong perbuatan susuk aja nggak boleh, kok ada doanya. Aneh. Emangnya ada doa kalau mau berzina? Iya, Ustaz. Jadi ceritanya dia katanya nemuin catatan gitu, ada untuk itu Ustaz, masang susuk gitu. Ya, susuk nggak boleh, merubah ciptaan Allah itu. Iya, Ustaz. Apa itu Ustaz, disebutnya tuh waktu itu menghinakan Allah itu ya Ustaz, berarti. Allahu a'lam, pokoknya merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, Ustaz. Ada pertanyaan lagi Ustaz. Pertanyaannya begini Ustaz. Bagaimana seorang istri yang kecewa terhadap suami dan kecewanya terhadap suami dan ternyata dia pun kecewa kepada mertuanya karena ada kesalahan paham gitu Ustaz. Ada kesalahan paham tapi dia tidak melarang untuk kepada suaminya untuk terus berbakti kepada orang tuanya gitu Ustaz. Jadi tapi dia masih menyimpan rasa kecewanya itu karena ada kesalahpahaman yang sebenarnya nggak perlu dikecewain gitu Ustaz. Tapi dia kecewa banget gitu. Tapi dia nggak ditampakkan, cuman dia kecewa aja. Apakah boleh itu Ustaz kecewa seperti itu? Ini miskomunikasi ya. Sebabnya kok miskomunikasi ya. Betul Ustaz. Jadi karena salah paham dalam mensikapi statement atau apa gitu ya mungkin ya. Iya gitu Ustaz. Ya. Jadi seorang mantu kecewa kepada mertuanya gitu kan. Betul. Mungkin ada salah paham atau apa gitu. Tapi dia nggak melarang suaminya. Betul. Atau tidak melarang istrinya untuk tak berbakti kepada orang tuanya gitu kan, seperti itu. Betul Ustaz. Ya. Ini masalah atau bukan ya? Jadi masalah atau tidak? Jadi masalahnya dia jadi berkurang komunikasi gitu Ustaz. Jadi ya oke. Nggak bisa aja, bahwa ketika ya itu kan berarti masalah ya dan bisa berdosa juga gitu kan, seperti itu ya. Ya harus dicari akar masalahnya dulu. Gitu. Harus cari akar masalahnya apa.
Kalau akar masalah udah ketemu gitu kan, kalau ini hanya masalah miskomunikasi gitu ya, ya tinggal diluruskan gitu. Dan kalau kita bicara tentang apa ya, tentang namanya adab ya, ya yang banyak harus mengalah itu memang mantu sama mertua gitu kan namanya. Coba kita sebagai anak sama orang tua gitu kan. Seburuk-buruknya orang tua ya namanya anak ya harus banyak memaklumi kekurangan orang tua gitu kan. Sama mertua juga gitu loh. Jadi tolonglah jangan menganggap mertua teh musuh gitu. Itu penting gitu. Dan kita sering dapati gitu kok seringkali terjadi cekcok antara mantu dan mertua gitu. Mengapa? Karena mantu sering menganggap mertua itu terlalu terlibat pada urusan rumah tangganya. Masih merasa si mertuanya itu masih memiliki anaknya gitu. Padahal ini udah milik saya, ini kan istri saya, ini kan suami saya gitu kan. Saya yang lebih berhak untuk mendapatkan perhatian dari pasangan saya. Kok kenapa orang tua atau mertua ikut-ikut campur? Nah, itu masalahnya kan di situ. Itu masalah sifat posesif yang berlebih-lebihan gitu. Rasa ingin memiliki yang berlebihan. Berarti akar masalahnya di situ. Ya kan? Akar masalahnya di situ. Kemudian kedua, anggaplah masalahnya nggak di situ. Tapi memang bisa jadi keterlibatan mertua ini memang dominan. Sekarang kita lihat apa sebabnya. Mungkin. Di antaranya masih tinggal di rumah mertua. Ya kalau tinggal rumah mertua, mertua ikutan ngatur ya wajar dong rumahnya rumah mertuanya kok. Kalau nggak ingin diatur ya pindah. Jangan di rumah mertua, ngontrak ke, atau beli rumah ke, kan begitu. Berarti akar masalahnya kan di situ. Kok sebab nggak hiji teh ya itu. Rumah mertua, kemudian mertua banyak ngatur ya wajar itu rumahnya kok. Maka harus banyak bersabar sebagai mantu. Karena itu rumah bukan rumah dia gitu. Itu ibaratnya dia kalau ibaratnya kalau di negara orang dia itu numpang di negara orang gitu kan. Jadi memang dia harus banyak sabar, sebanyak nurut gitu. Sampai dia merasa kuat, dia kemudian pindah gitu. Kalau belum merasa kuat, ya jangan ngejago, ya sabar. Akar masalah kan di situ berarti. Kalau memang tinggal di rumah mertua. Ya, kok resiko tinggal di rumah mertua, ya begitu. Mertua pasti banyak ikut campur gitu. Maka jangan dilawan mertua. Kalau melawan ya salah. Harus siap sabar dengan baik buruknya mertua tersebut gitu. Bukan dilawan, ya keliru besar kalau dilawan. Anda posisi lemah di situ. Yang lemah melawan ya diteke atau sama yang kuat mapan begitu. Mau menang gitu mah. Gak akan menang gitu melawan kuat manu lemah teh. Gitu. Berarti solusinya harus pindah. Gitu. Itu makanya dia dulu akar masalahnya apa? Sampai kok salah paham tuh apa gitu. Akar masalahnya apa? Nah, akar masalahnya yang dipotong. Gitu. Dilihat dulu. Makanya jawaban saya jawaban Anda tentu nggak bisa mewakili ya kondisi yang ada ya karena masalahnya harus diurai dulu dengan detail gitu. Intinya kaidahnya adalah cari akar masalahnya kita potong. Saya ambilkan contoh tadi kalau misalnya mungkin sebabnya karena tinggal di rumah mertua sehingga keterlibatan mertua lebih banyak. Ini contoh saja. Maka jangan tinggal di rumah mertua. Gitu. Kontrak atau beli rumah gitu segera mungkin gitu seperti itu. Biarin ngontrak tapi rumah sendiri gitu. Tapi mertua Ustaz yang nahan kita untuk tinggal di situ. Ya nggak bisa. Ketika dia nahan tapi kemudian kitanya nggak sabar dan karakternya. Itu ya ngontrak. Tapi kasihan saat mertuanya udah saya sendiri. Anda ngontrak sebelahnya gitu kan. Nggak apa-apa. Sayang duit saat. Nggak apa-apa sayang. Daripada Anda tidak menyayangi mertua Anda. Lebih baik Anda relakan uang keluar daripada Anda tidak menyayangi mertua Anda. Itu bahaya itu. Bisa masuk dosa nanti tiap hari. Kan begitu. Nah, demikian ya. Coba cobalah janganlah selalu dianggap mertua itu sebagai musuh. Jangan. Ya, jangan. Hindari. Kenapa kita anggap dia adalah orang tua kita yang kedua gitu.
Kita coba layan dengan baik, kita coba mengerti dia, kita coba sayangi dia sebagaimana kita dengan orang tua. Apalagi kita tinggal di rumah mertua, misalnya nih, apalagi kita tinggal di rumah mertua. Gitu. Ya harus kita perhatian, dia mau ngapain, dia ngomong apa, diambil hatinya gitu. Ambil hatinya. Ya, seperti itu. Ya, satu lagi kalau ada pertanyaan terakhir sih persilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, maaf ini mungkin di luar konteks Ustaz. Ini permasalahan syafaat Ustaz. Dalam rangka kita berupaya untuk mendapatkan 40 orang syafaat itu Ustaz. Kita mau membuat semacam grup lah gitu. Semacam grup boleh nggak Ustaz? 40 syafaat gimana maksudnya? Kalau misalnya meninggal kan, kalau misalnya kita meninggal didoakan oleh 40 orang yang insya Allah tauhidnya terjaga misalnya. Iya, disolatkan. Kita boleh nggak berkelompok? Iya betul, disolatkan. Disolatkan. Dalam rangka harapan, itu. Betul. Iya, kita buat itu supaya nanti kalau kita meninggal nanti mereka pada datang nyulatin kita gitu loh. Betul, insya Allah. Nggak apa-apa, nggak gitu. masalah. Nggak masalah. Boleh ya Ustaz ya? Boleh, kok perlu grupnya anggotanya 1000. Iya betul. Nggak masalah. Nggak masalah. Iya. Itu kan usaha-usaha manusia. Sebagaimana kita sering menghadiri masjid, menghadiri kajian supaya kita banyak kenalan dengan orang-orang yang bertauhid, orang-orang soleh dan seterusnya. Iya. Nggak mungkin lah kita nggak mungkin ya disolatin orang soleh. Kalau kenalan kita hanya 1-2 gitu. Betul. Sisanya banyak bandit. Iya. Oke. Iya. Nanti mungkin harus ada organisasinya, mungkin nanti kita mau komunikasi, mau konsultasi langsung mungkin Ustaz. Mangga boleh. Ya, nuhun Ustaz. Ya. Mangga khairan. Ya, kita cukupkan kajian kita di hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan selalu berkahnya kepada kita, ya, melindungi kita semua, mengangkat penyakit-penyakit kita, menyayangi semua orang yang kita cintai, ya, dan mengumpulkan kita dan mereka di surganya di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.